pertanyaannya, saya tuh gimana sih seumpamanya kalau ada orang tua kita yang menggunakan narkoba, sedangkan kita kan kalau anak itu kan nggak mungkin marah-marah gitu sama orang tuanya. Terus kalau mau nasehatin kan juga mikir-mikir. Nah itu gimana sih solusinya buat kita kalau seumpamanya orang tua kita itu mengkonsumsi narkoba? Udah gitu aja Mbak, makasih. Oke, terima kasih. Nah, ini siapa yang mau jawab pertanyaannya? Oh iya, gini. Tadi pertanyaannya Selma, kalau misal orang tua yang pakai narkoba gitu ya. Biasanya kan anak-anaknya tuh anak muda ini orang tua kebalik kayak gitu, gimana tuh? Sebenarnya itu sih tergantung dari lingkungannya. Semuanya kan tergantung dari lingkungan. Kalau misal berada dalam suatu lingkungan yang positif, maka dia juga akan terpengaruh dengan lingkungan yang positif tersebut atau kegiatan yang positif. Jadi kalau misal ada orang tua yang memakai narkoba, itu bisa disebabkan oleh beberapa efek atau penyebabnya gitu ya. Misalnya dalam suatu rumah tangga ataupun lingkungan keluarganya baru bentrok ataupun kacau, manajemen keluarganya tidak baik, itu bisa menyebabkan seorang terjerumus dalam penggunaan narkoba karena akan melampiaskan rasa kekecewaannya itu dengan menggunakan narkoba gitu. Oke, Adi mau nambahin? Ya, sedikit. Ya, bisa saja jika nanti ada orang tua, nanti ya, semoga tidak. Nah, itu ada orang tua yang menggunakan narkoba, sedangkan anaknya bingung ingin menasihati orang tuanya agar berhenti menggunakan narkoba. Nah, itu seorang anak itu mempunyai hak untuk berpendapat dalam keluarga, sehingga bagaimana caranya supaya omongan dari anak itu bisa didengarkan oleh orang tuanya. Jika misalnya nanti si orang tua masih tetap bersikukuh atau tidak bisa, nanti bisa juga seorang anak itu meminta bantuan kepada saudara yang lainnya atau pihak-pihak seperti di konselor, di sekolahnya, di BK, atau di lingkungan masyarakat. Nah, kalau misalnya itu kan berbicara tentang orang tua, bagaimana sih kalau anak muda, biasanya anak muda atau remaja nih ya, sepataran kalian, penyebab untuk menggunakan narkoba itu apa sih biasanya? Oh iya, ini penyebab dari seorang menggunakan narkoba, terutama kan bagi seorang remaja ya Kak, gitu biasanya pertama dari keluarganya, hubungan dengan keluarganya itu harmonis atau tidak, manajemen waktu untuk keluarga itu teratur atau tidak. Yang kedua, lingkungan. Nah, lingkungan itu bisa berasal dari masyarakat, sekolah maupun di mana ia bergaul. Jadi kalau sebagai remaja kita harus selektif memilih pergaulan yang positif atau pergaulan yang negatif. Sedangkan kalau misal kita terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif, bisa saja kita suatu saat atau ya semoga tidak ditawari untuk menggunakan narkoba. Pertamanya cuma dikasih ini permen atau apa gitu sebagai suplemen. Tapi kita kalau tidak bisa memilih, maka kita juga akan terjerumus. Nah, penyebab selanjutnya yaitu seperti pelampiasan rasa kecewa ataupun ingin mencoba-coba. Sebenarnya remaja itu kan masih dalam taraf yang ingin tahu, pemikirannya, gitu ya? Iya penasaran ya. Jadi dia itu ingin tahu apa sih narkoba itu, gimana sih efeknya. Nah, kalau dia nggak bisa memilih, maka dia akan terjerumus memakai. Sedangkan narkoba kan punya efek untuk ketergantungan ataupun kecanduan. Nah, jadi kalau dia sekali mencoba, maka ingin mencoba lagi gitu. Oke deh, nah kita balik ke SMS lagi yang udah ngirim di 081931731072 ya. Ada Ahmad nih yang dari Wates mau tanya, seberapa besarkah dampak narkoba bagi generasi muda di era globalisasi ini menurut kalian? Siapa yang mau jawab? Aku yang mau jawab. Jadi gini, dampaknya penyebaran narkoba di lingkungan kita seperti umur kita saat ini, itu pastinya sangat merusak generasi muda pada saat ini. Generasi muda saat ini tidak bisa menggapai masa depannya, karena ketika seseorang menggunakan narkoba itu, maka secara disadari maupun tidak, pengguna narkoba itu akan melakukan penyimpangan di masyarakat. Nah, sebagai contohnya, itu seorang yang menggunakan narkoba, kehabisan uangnya karena ingin membeli narkoba secara terus-menerus, sedangkan uangnya habis, ia akan berusaha untuk mencari uang itu dan menghalalkan segala cara. Dan seperti mencuri lah, mengambil barang orang tua lah, masih banyak lagi.
Nah, karena penyimpangan itulah yang menyebabkan generasi muda menghancurkan masa depannya sendiri. Kalau kalian sendiri nih memandang narkoba kayak ada rasa penasaran gak sih? Biasanya kan kayak gitu tuh anak muda tuh. Tadi kamu bilang kayak gitu kan? Iya. Penyebabnya? Remaja itu masih dalam taraf penasaran gitu ya. Sebenarnya kalau kita bisa memahami apa sih itu efek dari narkoba sebelum kita tahu lebih dalam, itu kita harus mengetahui resikonya apa, untuk apa itu, dan efeknya bagaimana untuk diri kita maupun bagi orang lain gitu. Jadi kalau penasaran itu pastinya ada, tapi kan kita harus selektif gitu loh, memilih ini baik atau tidaknya. Jadi kalau narkoba kita sudah tahu bahayanya apa, berarti kita akan menjauhi gitu. Kalau misal itu punya efek yang berbahaya banget. Oke deh, masih kita buka interaktifnya Sobat Radio di mana? Kalau mau telepon di 0274 550 893. Atau SMS di mana, Adi? 081 931 731 072. Oke, atau mungkin Sobat Radio pengen gabung di via Twitter di @krradiojogja. Sobat Radio masih di KR Radio pastinya, dan masih di dialog interaktif bersama teman-teman kita dari SMA Negeri 2 Wates. Dan hari ini kita membahas tentang sharing tentang narkoba gitu. Apapun yang Sobat Radio pengen tanya bisa bergabung di via SMS atau teleponnya. Nah, udah banyak banget nih. Langsung aja ya, aku bacain. Ada dari mana ya? Dari ini Kiki dari SMA 1 mau tanya nih, kalau pengedar narkoba ciri-cirinya gimana ya? Yang mau jawab siapa nih? Siapa nih? Atau apa rame-rame keroyokan? Oh, keroyokan ya. Dari saya mungkin ciri-ciri pengedar narkoba itu dia lebih sering bertempat tinggal di tempat kos ya. Misalnya kayak tempat-tempat terpencil gitu. Soalnya kalau dia berada di tempat rame, mudah diketahui oleh banyak orang gitu ya. Terus kurang bergaul dengan tetangga. Nah, pengedar narkoba maupun pengguna narkoba itu biasanya bersikap antisosial. Maksudnya dia itu sulit untuk bersosialisasi atau bertemu sapa dengan masyarakat itu sulit sekali. Nah, bicaranya itu seperti hati-hati dan waspada. Misalnya kalau dia mau berbicara atau disapa dengan orang lain, dia itu akan berhati-hati, waspada dalam pengucapannya. Terus dia juga memiliki handphone atau kartu yang sering ganti-ganti. Tapi bukan berarti kalau teman-teman ya sering gonta-ganti kartu itu sebagai pengedar narkoba, itu bukan. Tapi kan dalam kata lain kalau memenuhi beberapa syarat tersebut. Oke, berarti cenderung kalau berinteraksi menghindari dari keramaian, kayak gitu ya, antisosial. Nah, betul. Ada lagi, aduh banyak banget nih pertanyaan, laris ya kalian nih hari ini. Ada Aziz lagi nih katanya. Terus sikap kalian sebagai para pemuda, tadi kayaknya udah dibahas ya, cara menanggulangi generasi narkoba. Muda. Apa mau itu lagi, senggol dikit? Ya mungkin dijawab lagi. Yang tadi? Iya, siapa tahu Aziz tadi nggak denger kan. Kalau sama kredit yang lainnya juga. Ya, ciri-ciri pengedarnya itu biasanya dia cenderung memakai narkoba tersebut, kemudian banyak gerak-geriknya yang mencurigakan. Menanggulangi. Yang menanggulangi. Cara menanggulangi narkoba. Menanggulangi narkoba. Sebagai para pemuda tuh gimana sih? Apa sih yang kalian lakukan? Apa kayak ikut kayak gini kan, organisasi seperti ini, penyuluhan kayak gitu. Di antaranya ada melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti berorganisasi dan melakukan ikut ekstrakurikuler dan penyuluhan-penyuluhan tentunya. Lalu jika kita mengikuti pendidikan agama sejak dini. Oke deh. Jadi kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita tidak menggunakan barang-barang haram tersebut. Lalu menjalin komunikasi yang konstruktif terhadap antara orang tua dan anak. Kemudian orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Oke, satu lagi mungkin ya Prita tambahin, kalau misalnya ada masalah nggak tertutup, bisa sharing. Biasanya kan kalau orang yang makan narkoba itu cenderung untuk melarikan masalahnya, makanya mereka menggunakan narkoba kayak gitu ya. Iya. Nih ada lagi, siapa nih namanya? Oh, Adi Sultoni, samaan ya Adi juga namanya. Mau tanya, apakah di Kulon Progo udah ada tempat rehabilitasi untuk para pengguna atau pecandu narkoba? Nah, kalau misalnya di rehabilitasi kegiatannya apa aja sih?
Oh iya, kalau kegiatan di rehabilitasi itu biasanya lebih ke psikologinya ya. Nah, kalau misalnya dia tekanan mentalnya itu sangat tertekan ataupun mendesak sekali, maka dia akan merasa putus asa ataupun kecewa gitu. Nah, rehabilitasi narkoba itu kan prosedurnya seorang pecandu diberikan perawatan medis atau psikologis untuk menjauhkan mereka dari narkoba. Nah, untuk mencegah orang dari mengonsumsi obat itu membuat peraturan bahwa pemerintah telah membuat peraturan bahwa diperlukan resep dari seorang praktisi medis bagi siapa saja orang yang akan mengambil obat, dan obat itu hanya perlu diberikan kepada yang memerlukan. Nah, jadi tidak semua orang itu bisa menggunakan obat tersebut gitu. Iya. Jadi kebanyakan di Kulon Progo itu masih berupa pesantren atau yang masih sederhana. Iya, kayak religi kayak gitu ya, kegiatan keagamaan. Nah, ada lagi banyak banget nih yang nanya. Catherine mau bertanya, kenapa sih pecandu narkoba kebanyakan kan ada yang menghisap lem ya? Iya. Anak jalanan gitu kan banyak ya yang menghisap lem. Apa sih kandungan yang terdapat pada lem yang mereka hisap? Ada yang tahu? Nah, dalam lem itu terdapat zat inhalen atau yang bisa adiktif, termasuk zat adiktif. Itu jika dihirup dapat mengakibatkan kecanduan. Itu dan ada rasa seperti halusinasi. Itu jika kita menghirupnya. Terus dampaknya apa tuh kalau misalnya menghisap lem kayak gitu? Untuk kesehatan ya khususnya? Itu dampaknya ada di saraf, tentunya di saraf otak, sehingga mengakibatkan seperti tadi halusinasi. Selain itu kita kan menghirup kan masuk paru-paru. Jadi paru-paru kita juga kena dampaknya. Jadi ikut rusak ya paru-parunya ya. Nah, ada lagi Anis di Galur. Dia mau nanya, rokok kan sedang marak nih dari kalangan anak kecil sampai orang tua. Dalam rokok itu tahu nggak mengandung apa aja? Di rokok itu kan juga mengandung zat-zat adiktif yang berbahaya lainnya ya, yang bisa menyebabkan kecanduan ataupun ketergantungan. Misalnya nikotin, tar, dan bahan-bahan kimia lainnya yang jika itu dihirup maka akan menyebabkan paru-paru, merusak paru-paru kita itu menjadi kotor. Biasanya kalau orang yang merokok itu paru-parunya hitam gitu. Lebih kotor dari orang yang tidak merokok. Oke deh. Terus dampaknya juga untuk ke jantung. Iya, kanker gitu bisa ya, menyebabkan kanker. Oke, ada yang ngerokok di sini? Iya. Tidak. Nggak ngaku ya, nggak ngaku. Aku di sini. Terus ada juga Andung yang mau nanya, bagaimana cara narkoba bekerja di dalam tubuh kita? Nah, ayo gimana tuh? Kalau narkoba itu kan bekerjanya tidak cepat ya. Misalnya dia itu memberikan efek tapi efeknya tidak langsung, jadinya bertahap. Kalau misal dia menggunakan pertama mungkin belum terasa efeknya. Jadi efek yang paling berbahaya itu akan dia rasakan setelah berapa lama ia menggunakan. Jadi tergantung waktunya. Ada mau nambahin, Adi? Jadi itu narkoba masuk ke dalam tubuh. Iya. Lalu narkobanya itu bekerja. Nah, bahasanya lucu ya? Iya, lucu banget kamu. Setelah itu narkobanya itu masuk ke dalam saraf-saraf tubuh kita sehingga mempengaruhi kinerja tubuh kita. Ada yang seperti tadi halusinogen membuat kita berhalusinasi, atau depresan mengurangi kinerja, misalnya pacu jantung, atau bahkan stimulan yang membuat saraf-saraf itu bekerja lebih aktif. Oke. Ya. Terus kalau misalnya orang yang narkoba kan edik ya, berarti dia harus mengkonsumsi kayak gitu. Kalau enggak bisa ketergantungan. Merinding sakau ya kayak gitu. Sakau. Tahu nggak sih kalau misalnya tiba-tiba mereka berhenti tanpa rehabilitasi itu kayak gimana? Ya, ada dampak bagi kesehatannya nggak sih? Seperti yang dikatakan Adi tadi, kalau misal mau sembuh dari narkoba itu secara alami sulit ya, harus melalui proses misal penyembuhan kayak rehabilitasi. Nah, kalau misal tanpa rehabilitasi atau secara alami itu mungkin sulit atau lama, jadi melalui penyembuhan secara psikologi ataupun fisik gitu dari beberapa praktisi medis ataupun kita sebagai orang terdekatnya atau masyarakat yang peduli, kita harus tanggap dengan lingkungan. Sebagai masyarakat yang baik kan kita harus saling tolong menolong. Kalau misal ada yang menggunakan, ya kita memberikan
contoh yang baik atau menyadarkan dia supaya tidak menggunakan lagi dan tidak ketergantungan gitu. Oke deh, ada yang nyenggol nih di via Twitter @KRadio Jogja. Jadi nervous ya Prita. Kenapa sih teh termasuk nafza? Kayak Prita baru dengar deh kalau teh termasuk nafza. Nafza. Iya. Yang termasuk. Ya, ada gak tuh? Ayo teh. Teh. Soal ini sih Prita belum denger ya. Iya. Efek jangka panjang pendeknya apa? Oke deh. Teh. Ya, teh itu termasuk depresan, yaitu bisa menenangkan. Nah, itu tapi jika dikonsumsi terus-menerus itu dapat kecanduan dan ketergantungan. Misalnya jika kita tidak menggunakan teh dalam mengkonsumsi teh, ngeteh gitu ya. Ya, ngeteh itu dalam sehari, itu rasanya nggak enak, nggak komplit, nggak sempurna gitu. Kalau dampaknya ada gak tuh Di? Dampak? Kalau teh kan kayaknya tuh baik-baik aja ya buat kesehatan, malah justru dianjurkan. Berarti nggak apa-apa ya kalau minum teh ketergantungan kayak gitu ya? Iya. Tapi nggak berlebihan. Okay. Tetap ada dosisnya. Nah, cocok banget tuh. Cocok. Nah, kalau tadi kan kalian udah bahas upaya pencegahan preventif. Berarti sebelumnya untuk menghindari orang terkena narkoba berarti kayak misalnya dia aktif lah berorganisasi, jangan menjadi orang yang tertutup dan keluarga yang harmonis kayak gitu ya. Kalau upaya pencegahan represif gimana nih? Biar kan misalnya seorang yang udah terkena narkoba udah sembuh nih dari rehabilitasi agar nggak kena lagi, nggak nyemplung lagi ke dunia narkoba tuh gimana caranya? Oh, sebenarnya yang pertama itu niatnya kalau memang sudah sembuh ya berarti dia harus menghindari narkoba itu dan meningkatkan imannya. Jadi dia tidak lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan untuk beribadah gitu. Dia tidak melalaikan apa sih tanggung jawab dia sebagai makhluk Tuhan. Terus dia harus lebih peka terhadap lingkungan, lebih mudah untuk berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan masyarakat, meningkatkan organisasi ataupun partisipasinya dalam hidup bermasyarakat maupun di lingkungan sekolah gitu. Oke deh, nah Prita mau tanya nih, kalau misalnya untuk pengedar atau pemakai, hukuman yang pantas apa sih buat mereka? Coba deh pendapatnya. Kalau pengedar itu biasanya dalam hukum Indonesia, itu pengedarnya itu mendapatkan hukuman penjara. Tapi kalau penggunanya itu biasanya direhabilitasi. Nah, kalau untuk pengedar narkoba itu hukuman yang pantas itu sebaiknya hukuman seberat-beratnya, seperti hukuman seumur hidup lah, hukuman yang cukup lama lah, supaya dia itu sadar bahwa tindakan yang dilakukannya itu sudah sangat merusak. Bahkan hukuman mati bisa ya kalau misalnya bawanya ya, berkilo-kilo kayak gitu. Ya memang kalau itu pantas bisa saja. Oke deh, aduh nggak kerasa nih, udah mau jam 9, udah jam 9 ya bahkan ya. Dan tadi ada salam nih dari teman kita yaitu Kak Faiza Rika Candika. Iya. Mau titip doa dan salam buat teman-teman semua. Dia kan udah kelas 12. Jadinya ujian nasional sudah mendekati. Nah, ini titip salam buat teman-teman semuanya. Didoakan semoga biar lulus dengan nilai memuaskan, diterima di pendidikan yang diinginkan dan bekerja penuh kebanggaan serta berkeluarga penuh kebahagiaan. Aduh, udah mau berkeluarga aja, lulus aja belum ya. Iya. Iya, semoga yang sekarang duduk di kelas 3 SMP, SMA, 6 SD gitu ya kan mau ujian nasional dilancarkan deh, amin. Amin. Oke, ada closing statement mungkin buat sahabat Karadio semua dari teman-temannya. Oh iya, mau ucapan terima kasih buat KR Radio yang sudah bekerja sama dengan SMA Negeri 2 Wates untuk dialog interaktif mengenai masalah-masalah remaja, terus buat instansi pembina, buat Puskesmas Wates, Polres Kabupaten Kulon Progo, PKBI, BKKBN, serta dari seluruh warga SMA Negeri 2 Wates. Terus pesan buat teman-teman nih biar menjauhi narkoba. Nah, aduh. Gini teman-teman. Nah, kita kan dari tadi udah tahu apa itu narkoba, apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Nah, sehendaknya teman-teman semua yang ada di daerah kita ini, hendaknya kita menghindari narkoba. Jangan gunakan narkoba dan tolaklah narkoba jika kalian mendapatkan tawaran itu.
Oke, berarti jauhi narkoba, setuju ya? Ya, ada satu lagi Apa nih. nih? Apalagi nambah apa lagi? Daripada kalian menggunakan narkoba, mending kalian minum susu biar lebih sehat. Oke deh. Oke, Sobat Keradio, Prita pamit dan teman-teman dari SMA Negeri 2 Wates pamit semuanya ya. Iya. Bye. Bye, selamat Bye. malam.